di pertemuan itu di kelas terakhir ya, kita akan lanjutkan gitu ya. Sambil nanti minggu depan itu kita akan bahas UAS-nya kan seperti apa gitu. Karena kita kalau lihat di RPS itu kita itu dijatah 13 pertemuan ya, atau ya 3,5 bulan lah ya. Nah, 3,5 bulan itu artinya mudah-mudahan sih sebelum libur tahun baru itu sudah bisa, ya mudah-mudahan sih sebelum libur Natal dan tahun baru. Maksudnya kan ini ada yang tanggal merah ini kan banyak juga di Desember ya, ada beberapa gitu, walaupun memang nanti juga tampaknya akan ada PPKM lagi gitu. Nah, mudah-mudahan sih kita sudah selesai gitu. Oke, silakan kelompok 1 siapa? Lanjut Bapak. Siapa? Nadia, Jihan, Nadia Tasya, Almas, sama Nikmah. Oke, silakan. Silakan Nikmah. Ada singanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang babat Tawanggalun. Selanjutnya nih. Bentar. Pada paruh abad ke-18, wilayah yang kini dikenal nama Banyuwangi merupakan daerah terakhir yang menjadi jantung kekuasaan kerajaan Blambangan. Pada akhir keruntuhan kerajaan ini pada periode 1763 sampai 1813, Blambangan menjadi the Confederate frontier bagi berbagai bangsa Jawa, Madura, Bali, Belanda, Inggris, Bugis, Mandar, Cina, dan Melayu yang bersaing untuk memperebutkan hegemoni Blambangan. Ketika seluruh wilayah di Jawa telah jatuh ke tangan VOC, Belanda, negeri Brangwetan seberang timur ini menjadi wilayah terakhir di Jawa yang dengan susah payah ditaklukkan. Blambangan pada awalnya dipercaya merupakan daerah yang menjadi bagian dari Imperium Majapahit. Blambangan adalah sebuah kerajaan yang keberadaannya semasa dengan kerajaan Majapahit yang berdiri pada abad 13. Ketika Majapahit mengalami keruntuhan, kerajaan Blambangan tetap bertahan sampai 2 abad lamanya sebagai kerajaan Hindu terakhir di Jawa. Runtuhnya Majapahit di akhir abad ke-17 memberikan celah kesempatan bagi kerajaan Blambangan untuk lepas dan bebas dari cengkraman kekuasaan manapun. Posisi dan sumber daya Blambangan sebagai wilayah sumber pangan seperti yang disebut dalam Kakawin Nagara Kertagama disertai intrik perebutan kekuasaan internal di antara para pangeran, menjadikan wilayah ini tak pernah lepas dari konflik dan penguasaan kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian seperti Demak, Pasuruan, Mataram, dan Bali, hingga kemudian jatuh ke tangan kolonial. Sorry Jihan, belum ganti slide-nya nih. Iya nih, Nikmah. Kemana ditinggal ya? Nikmah. Bentar. Aku ini aja deh. Setelah kelas ini ada kelas lagi nggak? Ada kelas lagi nggak, guys? Kamu ganti slide nih, Mah. Slide-nya diganti. Ke slide selanjutnya.
Lanjut ya Bapak ya, mempersingkat waktu. Sejak kala negeri Blambangan di ujung timur Jawa tersebut salah satunya terekam babat tawalun ragam tembang apa pasang surut para pangeran Blambangan yang bermula tanpa una dari Kedaung. Ketika sang raja tua telah mangkat, tampuk kekuasaan beralih tangan kepada putranya yang paling sulung, Pangeran Tawagalung. Dari sinilah wira cerita mengalir hingga melewati masa 2 abad lebih sesudahnya. Di-liku kehidupan para pangeran Blambangan yang diiringi dengan intrik perebutan kekuasaan, gilang gemilang kerajaan, serta senjakala keruntuhannya terekam dengan apik dalam larik-larik tembang yang dikarang oleh pujangga tanpa nama dalam karya yang terjuluk Babat Tawagaluk. Really? Kenapa jeli? Oh, enggak. Lagi ngetes nih. Babat Oh, Tawanggalung maaf, merupakan lanjut ya. naskah yang menceritakan nenek moyang keluarga raja-raja Blambangan yang bermula daripada Pangeran Kedaung di abad ke-17. Silsilah Raja Blambangan dalam abad Tawanggalung ini mencangkup tentang waktu lebih dari 2 abad sebagai karya anonim. Babat Tawanggalung memiliki beragam versi salinannya, baik dalam bentuk tembang maupun gancaran, yaitu prosa. Sampai selanjutnya Pupuh Kasmaran akan dilanjutkan oleh Almas. Baik, terima kasih Jihan. Pupuh Kasmaran. Slide-nya belum keganti ya nih, Mbak. Cokorda Klungkung dan Dewa Agung Mangui telah mendengar kabar bahwa setelah Kanjeng Sunan Cawangalun meninggal, para putra dan kerabatnya di Macan Putih saling bermusuhan berebut tahta sehingga timbul huru-hara saling membunuh antar saudara. Mereka berdua bersepakat hendak mengirimkan utusan ke huru-hara ke Macan Putih agar para putra dan kerabat Macan Putih tetap hidup rukun dan erat dalam persaudaraan. Kedua orang utusan itu adalah Gusti Gede Karangasem dan Gusti Gede Panji Kartanegara dari Buleleng. Sebelum berangkat, Cokorda Klungkung dan Dewa Agung Mangui memberikan beberapa pesan kepada kedua orang utusan itu. Sementara itu, di Macan Putih, Pangeran Dipati Macanpura dan Pangeran Kartanegara mendengar kabar bahwa di Banyualit telah datang utusan dari Bali membawa serta pasukannya. Mas Anom mempunyai 2 orang anak laki-laki yang bernama Mas Pura dan putra lainnya yang kelak hendak di Klungkung Bali. Pangeran Dipati dan Pangeran Kartanegara meneruskan perjalanannya siang dan malam menuju Mataram. Ketika kedua pangeran Macan Putih telah pergi menuju Mataram, Adipati Bali Gusti Gede Karangasem dan Gusti Gede Panji Kartanegara tiba di kota Macan Putih dengan segenap pasukannya. Mereka tak menjumpai Pangeran Dipati Macanpura dan Pangeran Kartanegara yang ternyata telah pergi bersama istrinya. Kemudian ada Pupuh dan Danggula. Cokorda di negara Klungkung mendengar kabar bahwa Pangeran Danuraja telah wafat. Ia telah mengirimkan utusan Gusti Gede Lanangjaya dan Pasar ke negeri Blambangan. Berangkatlah kau ke Blambangan karena sekarang Pangeran Danureja telah wafat. Anak laki-laki yang tertua bernama Mas Noyang nobatkanlah menjadi Pangeran Prabu dengan nama Pangeran Prabu Danuningrat. Anaknya laki-laki yang lebih muda bernama Mas Sirna angkatlah menjadi Pangeran Putih dengan nama Pangeran Putih Wilis atau Wong Agung Wilis. Di samping itu, kuberi wakilku pengawal besar bernama Bangasutata. Dia itulah biar diangkat sebagai panglima. Demikianlah perintah Cokorda dari negeri Klungkung kepada Gusti Gede Lanangjaya Denpasar. Perintah Cokorda di Klungkung Halo, hilang suaranya?
melarang dan hendak menyerang Blambangan. Pangeran Danuningrat telah mendengar bahwa kabar di Bongpakem berkubu daeng dari tanah Bugis. Kemudian Pangeran Danuningrat ini memerintahkan Ranggasutata untuk menumpas daeng dari tanah Bugis yang berkubu di Bongpakem beserta seluruh pasukannya. Mendengar perintah tersebut, Ranggasutata ciut nyalinya. Ia hanya akan berani bertempur jika Wong Agung Wilis yang mengiringinya. Pangeran Danuningrat lalu segera memanggil Singa Mumpuni. Ia diperintahkan untuk pergi mencari Wong Agung Wilis. Jika bertemu dengan Wong Agung Wilis, hendaklah ia diajak pulang. Ia akan ditugas oleh Pangeran Danuningrat untuk membinasakan daeng yang berkubu di Bongpakem. Singa Mumpuni telah tiba di Pasitri Manis. Saat itu datang ke kediaman Pangeran Wong Agung Wilis di pantai selatan. Wilis pun segera bertanya maksud kedatangan Singa Mumpuni ini menemuinya. Singa Mumpuni pun menceritakan kedatangannya tersebut, namun Wilis menolak. Kemudian, segera pada saat itu juga, di puncak malam, Pangeran Wong Agung Wilis pergi ke Blambangan. Langsung datang ke kediaman Ranggasutata. Wong Agung Wilis datang dengan tiba-tiba. Ranggasutata, aku ingin datang di rumahmu malam-malam karena tadi Singa Mumpuni datang kepadaku diutus Kanda Danuningrat. Aku diperintahkan menumpas musuh yang berkubu di Bongpakem karena katanya kau merasa takut. Demikianlah kata Pangeran Wong Agung Wilis. Maaf, tadi sempat keluar. Wong Agung Wilis ini segera mengajak Ranggasutata berangkat malam itu juga ke Bongpakem. Setibanya di Bongpakem, kedua kesatria itu mengamuk menerjang musuh tanpa menoleh ke belakang lagi. Selanjutnya Pupuh Pangkur. Pupuh Pangkur akan dilanjutkan oleh saudari Nahdia. Silakan Nadia. Baik, Pupuh Pangkur, Daeng Pagersa dan Pageruyung tewas. Esok pagi harinya, Ranggasutata memberitahukan peristiwa yang telah terjadi kepada Pangeran Danuningrat. Ranggasutata mengatakan bahwa musuh yang berkubu di Bongpakem telah musnah semua karena semalam telah dihancurkan olehnya bersama dengan Wong Agung Wilis. Ia pun menyampaikan pesan bahwa Wong Agung Wilis tidak bisa datang menghadap karena harus kembali ke Purwa di pantai selatan. Tak lama sesuai Ranggasutata menceritakan peristiwa itu, Singa Mumpuni tiba. Bersegera ia menghadap kepada Pangeran Danuningrat. Namun cerita yang disampaikan Singa Mumpuni bertolak belakang dengan laporan Ranggasutata. Berganti kisah lainnya, Ranggasutata bertengkar dengan Pangeran Pati Mas Satujiwa, putra Kanjeng Pangeran Danuningrat karena permainan mengadu jangkrik. Beberapa hari kemudian, pertengkaran Pangeran Pati Mas Sutajiwa dengan Ranggasutata sampai terdengar oleh Kanjeng Pangeran Danuningrat. Kanjeng Pangeran Danuningrat dirundung murka, ia lalu perintahkan agar Ranggasutata dibunuh saat itu juga. Kemudian Ranggasutata akhirnya berhasil ditangkap, kemudian dibawa ke tempat penyiksaan. Karena sudah tidak tahan dengan penyiksaan itu, akhirnya Ranggasutata membuka rahasia ilmu kebalnya. Ia hanya akan mati jika lehernya dijerat dengan benang lawe. Ranggasutata lalu dijerat lehernya dengan benang lawe. Benarlah ia pun segera binasa karenanya. Cokorda, Klungkung, dan Dewa Agung Mangui akhirnya mendengar kabar bahwa Ranggasutata, wakil dari Klungkung, telah dibunuh oleh Pangeran Danuningrat. Dewa Agung dan
Cokorda segera mengirimkan utusan untuk memanggil Pangeran Danuningrat ke Bali. Danuningrat tidak mau memenuhi panggilan tersebut. Sekali lagi, Pangeran Danuningrat mendapat panggilan untuk menghadap ke Cokorklungkung di Bali. Ia pun memanggil Singampuni dan diperintahkannya untuk mencari Mas Duku atau Wilis. Wilis menerima kedatangan Singampuni dengan perasaan hati atau firasat yang buruk. Ia berharap agar Wilis mau menemaninya. Wilis pun menyanggupinya. Kakak beradik itu pun berangkat dengan dikawal 11 bekel dari Balambangan, menaiki kapal menyeberang ke Bali. Tak beberapa lama sampailah kapal itu di pelabuhan Bali. Setibanya di tanah Bali, Danuningrat ditawan oleh para punggawa agung Bali, lalu dibunuh dan dikubur di Seseh. Setelah Pangeran Danuningrat meninggal, Cokorda Mangui lalu mengangkat wakil lagi seorang Bali di Blambangan. Wakil itu bernama Gusti Murah Ketut, dengan membawanya pasukan 40 orang banyaknya. Cokorda memerintahkan kepada Gusti Murah Ketut agar bersiap menghadapi pasukan kompeni. Gusti Murah Ketut tiba di Blambangan dan kemudian menetap di Lembah Bangdewa. Pasukan kompeni Belanda akhirnya tiba di Blambangan berkubu di Toyalit atau Banyualit. Gusti Muradewa berunding dengan para penggawa di Blambangan serta dengan para bangsawan memerintahkan agar segenap penggawa Blambangan tidak usah ikut berperang menghadapi serangan kompeni. Ia dengan 40 orang pasukannya yang akan menghadapi itu. Orang-orang Blambangan dan para penggawa serta para bangsawan telah berangkat lebih dahulu ke Banyualit. Mas Anom dan Mas Weka memimpin pasukan itu. Setelah tiba di Dusun Banyualit, berkatalah Mas Anom dan Mas Weka kepada segenap para kerabat dan para penggawa serta hamba sahanya semua. Apakah untungnya kita berperang melawan kompeni? Jika kompeni kalah, kita diperintahkan oleh orang Bali. Jika orang Bali kalah, kita tidak memiliki jasa terhadap kompeni. Dengan demikian, akan lebih menguntungkan bagi kita jika Gusti Murah Ketut dan semua pasukannya sekaligus kita binasakan saja sendiri. Mereka segenap para kerabat dan para penggawa serta para hamba sahaya telah bersepakat mengenai hal itu. Surat segera dikirim ke kompeni dan orang-orang di Pangpang. Surat itu berbunyi demikian. Orang-orang Pampang semua berjaga-jagalah. Jika Gusti Murah Ketut datang ke Pampang, bunuhlah bersama-sama. Kemudian oleh orang-orang Blambangan, Gusti Murah Ketut itu dikepung dan ditembaki. Gusti Murah Ketut merasa dikhianati. Kemudian ia lari hendak pulang ke Bali melalui Pangpang. Perjalanannya dibuntuti hingga ia tiba di Pangpang. Di tempat inilah ia dibunuh oleh Encik Kumis dengan menggunakan senapan lela. Jasadnya kemudian dimakamkan di Palu. Seusai peristiwa itu, Wong Agung Wilis tiba di Blambangan dari Bali. Ia diangkat oleh kompeni sebagai pangeran di Blambangan. Di tempat lain, Pangeran Wong Agung Wilis dihadap oleh segenap para kerabat, para punggawa dan bupati dalam pugar. Sang bupati dalam pugar mengutarakan ajakannya untuk menyerang kompeni di Loji Banyualit. Wong Agung Wilis menolak usulan tersebut. Ia berpendapat bahwa mereka tidak cukup kuat untuk melawan pasukan kompeni. Namun para kerabat bersikeras. Mereka amat yakin bahwa jika peperangan itu terjadi hanya akan berlangsung sebentar saja, tidak sampai satu pagi akan selesai. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nikmah. Keputusan mereka telah bulat. Para kerabat segera menyiapkan pasukan beserta senjata kelengkapan perang di bawah pimpinan Mas Dalem Puger. Pasukan berangkat menyerang kompeni di Loji Banyualit. Setibanya di Medan Laga, kompeni pun telah berbaris bersiaga dengan senjata kelengkapan perang. Pertempuran pun berkobar. Selama lebih kurang 2 jam peperangan itu berlangsung. Prajurit Blambangan terdesak mundur dan dikejar oleh kompeni serta terus ditembaki. Pangeran Wilis tetap tidak ikut berperang dan tinggal di dalam keraton saja ketika peristiwa itu terjadi. Namun lutut kanannya terkena senjata. Pangeran
melarikan diri ke dusun Belimbing. Kota Blambangan telah hancur. Company terus mengejar Pangeran Wilis dan akhirnya mendapatinya di dusun Belimbing Sari. Pangeran Wilis dengan seluruh pengiringnya ditangkap. Ia pun kemudian diselong sebagai tawanan beserta seluruh anak istrinya. Berikutnya Pupuh Sinom. Ia turut mengasingkan diri di hutan Bayu seusai perang. Banyak rakyat yang turut serta bersamanya ke hutan Bayu. Kirempek lalu diangkat kedudukannya oleh rakyat dan pengikutnya dan diberi gelar Pangeran Jagapati di Bayu. Rakyat dan para pengikutnya yang berkumpul di Bayu sebanyak 2.000 orang. Company mendengar berita bahwa di Bayu terdapat pasukan bersenjata sedang mempersiapkan diri untuk berperang di bawah pimpinan Jagapati dan Kumen, dan Rex segera mendirikan loji di Lateng untuk bersiap menyerbu Bayu. Sementara itu, pasukan Bayu dengan segenap kekuatannya telah bersiap turun ke Badewang. Di hutan perangan, Tambur Slumpret bersahut-sahutan di tengah-tengah medan bersahut-sahutan di tengah-tengah medan laga antara pasukan Bayu melawan Company. Berikutnya Pupuh Pangkur. Pasukan Bayu. Patih Juru Kunci yang menjadi utusan dengan berbekal surat segera berangkat. Pasukan Bangkalan akan segera tiba menyusul. Bayu telah ditetapkan. Bekel Utun, Bekel Unduh, dan Sayu Wiwit adalah 3 orang yang akan menjadi manggala perang Bayu. Sayu Wiwit adalah perempuan yang lama tinggal di istana, anak dari Mas Gumuk Jati yang menyingkirkan ke Bayu bersama keluarganya ketika Company mendirikan benteng di Lateng. Wiwit mengenai strategi perang yang paling baik dalam menghadapi pasukan musuh yang besar seperti Company. Dalam suatu pertemuan, Pangeran Jagapati meminta nasihat kepada Sayu. Ia menyarankan agar pasukan Bayu melakukan penghadangan. Di pihak lain, pasukan Company telah bersiap berangkat berperang lagi. Di hadapan para pasukan, Panembahan Sumenep segera bersiap memberangkatkan pasukan. Berikutnya Pupuh Durma. Berkobarlah perang antara pasukan Company melawan pasukan Bayu. Kedua pasukan saling menerjang. Begitu sengitnya peperangan yang berlangsung. Sayu Wiwit menjadi tameng bagi pasukan Bayu. Ia adalah seorang prajurit yang digdaya dalam perang. Ia memerintahkan agar Bekel Utun, Bekel Unduh, dan Bekel Runtep mengamuk menghadapi pasukan Company. Seperti puting beliung, terjangan ketiga Bekel Bayu tersebut hingga membuat banyak pasukan Company yang meregang nyawa. Pasukan Madura pun banyak yang binasa akibat berhadapan dengan para manggala Bayu tersebut. Seluruh pasukan Madura dibuat kebingungan dengan keperkasaan Bekel Unduh. Namun mereka pun melakukan perlawanan yang gigih dengan menerjang prajurit Bayu. Gemuruh sorak perang beradu dengan berondongan senapan laksana suara ombak yang membentur-bentur karang. Kedua pasukan perang sama-sama tak terkalahkan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Nadia Tasya. Baik, selanjutnya Pupuh Sinom. Ada suaranya nggak? Ada. Ya, jelas. Ada. Baik, selanjutnya Pupuh Sinom. Company banyak yang mati. Mereka telah kehilangan 2.000 prajurit sebagai akibat amukan orang Bayu. Namun akhirnya, pasukan Bayu mengalami kekalahan. Banyak dari punggawa mereka yang gugur, penduduknya banyak yang mati. Yang tersisa, sebagian besar melarikan diri ke dalam hutan dan bersembunyi di
ceruk jurang menghindari penangkapan. Mereka yang tertangkap dibawa ke Pangpang, para bangsawannya dikirim ke barat menjadi orang buangan di Selong. Anak-anak Wiraguna 4 orang, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Wilayah desa-desa Gendong tersebut adalah daerah Gunung Tumpung Pintu yang di sekelilingnya berupa gunung atau perbukitan. Seiring berlalunya waktu, desa-desa tersebut menjadi tempat yang makmur sejahtera. Para penduduknya, laki-laki maupun perempuan, membuat sendiri bajunya dari kulit kayu yang terbaik. Tak lama setelah Perang Bayu usai, Tumenggung Jaksa Negara mendapatkan fitnah. Tumenggung pengganti di Pampang, Tuan Petu dan Patih Juru Kunci berunding. Sang Patih menyatakan bahwa tidak baik jika suatu negeri tidak memiliki Tumenggung. Wiraguna yang dahulu diboyong ke Bangkalan oleh Panembahan Rasamala, di kemudian hari Raden Tumenggung Wiraguna berdiskusi dengan Tuan. Setelah membuka hutan tersebut, tak lama kemudian berdirilah ibu kota yang baru, Toya Arum, murah segala barang yang diperjualbelikan. Rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Sesudah 9 tahun memegang jabatannya, dari Pampang hingga Banyuwangi, Wiraguna meninggal dunia di Sedayu. Wiraguna digantikan oleh adiknya, Mas Tholib, yang diberi gelar Tumenggung Kasepuhan. Suatu saat, Tumenggung Mas Tholib mendengar berita tentang adanya banyak orang yang mengungsi hutan Gendong. Perintahkan patinya Singangsi bersama dengan mantrinya, Macan Kombang dari Laten dan 400 orang kompeni untuk mendatangi desa-desa Gendong tersebut. Ternyata tidak ada perlawanan dari para kaula alit tersebut. Penduduk Gendong pun dibawa ke ibu kota. Pada akhirnya, Tumenggung Mas Tholib mengizinkan orang-orang itu kembali ke desa-desa mereka tersebut. Sekian dan terima kasih. Udah dicobain Mama. Ya, oke. Terima kasih kelompok 1. Nah, dari presentasi kelompok 1 yang sebetulnya perlu ditekankan itu ada pada bagian ini ya, di pendahuluan. Ya, walaupun panjang lebar itu kan ceritanya memang panjang ya. Tapi yang perlu diperhatikan itu struktur bukunya. Pertama, tentu saja ini karena bentuknya hanya ahli aksara dan terjemahan. Ya. Ahli aksara itu perpindahan aksara dari aksara Pegon ya, Arab Jawa, Arab tulisannya aksaranya Arab tapi bahasanya Jawa, itu Arab Pegon, itu ke aksara Roman atau aksara Latin ya. Jadi tentu saja ini kalau dilihat menggunakan metode diplomatik. Artinya ya tetap setia dengan apa yang ada di naskahnya atau di manuskripnya. Nah, kalau kita lihat struktur bukunya, setiap kajian filologi atau kajian pernaskahan itu tentu saja ada latar belakangnya ya. Kemudian kenapa naskah ini penting itu ada di latar belakang. Tadi disebutkan ada beberapa unsur sejarah juga, kerajaan Blambangan ya. Kemudian ada juga tujuan alih bahasa. Lalu yang tidak kalah penting adalah penelusuran naskah dan kenapa naskah ini perlu untuk ditahqiq ya atau disunting atau dibuat edisi teksnya. Tadi walaupun memang tidak dijelaskan secara ini ya secara rinci, tapi secara umum ini yang harus di-highlight gitu ya. Kemudian deskripsi naskah. Nah, deskripsi naskah itu kan teman-teman sudah pernah belajar ya waktu itu. Deskripsi naskah itu artinya bagaimana si penyunting atau penulis buku ini atau penerjemah kitab naskah kuno ini mendeskripsikan atau menjelaskan sebetulnya seperti apa sih bentuk naskah kunonya atau seperti apa sih bentuk manuskripnya gitu ya. Itu adanya di deskripsi naskah seperti ukuran, kemudian ada juga aksara, bahasa, kepemilikan dan seterusnya gitu ya. Yang waktu itu teman-teman pernah mencoba untuk membuat deskripsi naskah. Nah, kemudian ada juga ringkasan isi cerita. Nah, karena ini bentuknya cerita ya, maksudnya cerita sejarah gitu.
Jadi perlu adanya ringkasan isi. Tentu saja ini kalau kita lihat dari halaman 9 sampai ke 34 itu sekitar bisa nyampe 25 lebih halaman ya. Tentu saja itu sudah menjadi kajian yang panjang. Saya kira tidak perlu terlalu panjang ringkasan isi cerita. Kemudian pedoman dan metode alih bahasa. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat di halaman 34. Oke. Nah, ini kan panjang kalau kita lihat pupuh-pupuhnya gitu ya. Nah, istilah pupuh itu kalau dalam penaskahan Jawa ya. Jadi ada puisi. Kemudian puisi dinyanyikan gitu. Apa kalau pupuh itu? Itu kalau istilah iro ya atau yakiro ya. Kalau Qori atau dan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan dilantun dan lagunya itu kan ada apa namanya? Ada berbagai macam style atau gaya kayak bayati dan seterusnya gitu ya. Itu sama kayak di Al-Quran juga seperti itu. Tapi kalau di Jawa namanya pupuh. Jadi setiap pupuh itu punya apa namanya panduan not lagu yang berbeda. Nah itu pupuh. Pupuh sinom. Nah berarti jadi setiap nama itu melambangkan apa namanya isi cerita. Misalnya sinom. Nah, sinom itu biasanya isinya ada anak muda, itu karena nom ya bahasa Jawa itu nom itu muda. Sinom ada yang muda, kemudian ada juga sinom itu awal cerita gitu ya. Dangdang gula. Nah, dangdang gula itu kan manis ya. Dangdang gula itu manis. Jadi biasanya isinya cerita-cerita yang ada di dalam dangdang gula selain ada nada-nada tertentu itu biasanya isinya cerita-cerita yang mengandung apa namanya unsur-unsur kebahagiaan yang manis namanya juga. Jadi bahagia gitu ya, senang. Misalnya ketemu, misalnya ada tokoh yang berpisah sekian lama gitu. Nah, kemudian bertemu, merasakan kebahagiaan. Nah, itu biasanya dangdang gula, ada rasa kebahagiaan. Nah, jadi setiap apa namanya? Setiap penamaan ini ada filosofinya gitu. Jadi setiap penamaan pupuh atau pedoman lirik itu pasti ada filosofi, ada panduan narasinya gitu. Nah, kalau kinanti namanya pupuh kinanti. Kinanti itu biasanya kalau ada seorang tokoh yang sedang menanti istrinya misalnya atau menanti suaminya gitu, menanti seseorang gitu. Kinanti itu yang menunggu atau menanti yang diliputi rasa rindu, biasanya seperti itu kalau kinanti. Nah, jadi dalam manuskrip Jawa juga ada semacam kalau dalam Al-Quran itu ya itu gaya pembacaan atau langgam ya kalau. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di sini ada pedoman dan metode alih bahasa. Nah, ini yang saya kira yang sangat penting gitu ya. Ternyata kalau kita lihat apa namanya penulis ini menerjemahkan berdasarkan kamus Bausastra Jawa gitu. Atau ada juga kamus Old Javanese English Dictionary. Jadi ada kamus Jawa kuno bahasa Inggris gitu. Dia ada kamus yang digunakan, kemudian di sini juga keterangan tentang tembangnya, gitu, bentuk puisi, dan seterusnya gitu ya. Saya kira hal ini yang sebetulnya harus di-highlight gitu dalam presentasi. It's okay karena masih belajar, tidak apa-apa ya. Nah, kalau kita lihat juga modelnya sama kayak buku yang saya tulis waktu itu, Cerita Yazid Silakan, nanti juga ada yang membawakan. Jadi di sebelah kiri itu transliterasinya atau alih aksaranya gitu ya, dan sebelah kanan itu terjemahannya. Nah, kurang lebih seperti
Nah, dalam naskah atau manuskrip kuno, ketika ada satu kalimat atau satu bait yang menyatakan penanggalan, ya, tanggal, atau yang menyatakan apa namanya, kapan tempat buk atau apa namanya, kapan tulisan ini dibuat gitu, atau kapan naskah kuno ini disalin gitu ya, siapa yang menyalin gitu, itu namanya adalah kolofon. Jadi namanya kolofon. Jadi harus diingat, kolofon itu satu keterangan tentang penyalinan naskahnya atau penyalinan manuskrip. Nah, itu isinya adalah kapan manuskrip ini disalin, oleh siapa manuskrip ini disalin, dan bisa meliputi misalnya ada jamnya. Kalau kita lihat di sini kan kolofonnya ada di awal ya. Ya, berarti naskah kuno yang Babad Tawang Alun ini ditulis oleh siapa nih namanya? Dul Haji ya. Bukan Dul Haji, malah Dul Hijjah. Tidak disebutkan penulisnya. Ditulis pada hari Minggu ya, pada bulan Dzul Hijjah tanggal 13 tahun Dal ya. Jadi ada tahun Jim, ada tahun Dal, dan seterusnya gitu. Ada, kalau teman-teman yang orang Jawa ya punya kakek atau nenek, bisa ditanya tuh tahun Dal, tahun Jim kayak gitu. Itu biasanya orang-orang tua ya. Itu dalam penanggalan Jawa itu biasa dipakai. Jadi sebelum orang-orang Jawa itu sebelum mengenal penanggalan Masehi ya, yang Januari, Februari dan seterusnya, itu lebih banyak menggunakan penanggalan-penanggalan Islam dan penanggalan-penanggalan Jawa atau tahun-tahun Saka ya. Jadi kalau kita lihat misalnya orang nyebut Dzulhijjah, Dzul Haji gitu. Jadi orang yang menyebut Muharram misalnya jadi Sura gitu ya. Kalau dalam istilah orang Jawa, mungkin yang teman-teman yang orang Jawa mungkin agak paham sedikit. Paling tidak seperti itu ya. Jadi ada penanggalan, ada kapan manuskrip ditulis, ya, itu merupakan kolofon. Ya, istilahnya namanya kolofon. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Iya. Langsung aja ya, Pak. Ya, langsung aja. Suluk Dewa Ruci. Kisah Dewa Ruci merupakan salah satu cerita yang terkenal di tengah masyarakat, terutama Jawa, yang berisi tentang ilmu kesempurnaan hidup. Teks Dewa Ruci berasal dari teks berbahasa Jawa kuno yang diubah ke dalam bahasa Jawa. Akan tetapi sayangnya pengarang teks Dewa Ruci ini tidak diketahui. Berdasarkan sumber Jawa kunonya, teks Dewa Ruci berisi perjalanan Bima ke samudra sampai bertemu dan mendapat pelajaran dari Dewa Ruci. Teks Dewa Ruci berbahasa Jawa kuno tersebut selanjutnya diubah kembali ke dalam bahasa Jawa berbentuk kembang Macapat. Pengubahan Dewa Ruci versi Jawa itu kemungkinan dilakukan oleh Yasa Dipura. Dalam bentuknya yang baru, teks Dewa Ruci tidak hanya diakhiri oleh fragmen pengajaran Dewa Ruci kepada Ure Kudara, tetapi dilanjutkan sampai dibuktikan dengan adanya banyak naskah dan beberapa. Dewa Ruci juga sudah beberapa kali diterbitkan dengan masing-masing versinya. Teks Dewa Ruci yang menjadi objek kajian ini adalah gubahan Raden Panji Suryawijaya dan merupakan versi tersendiri.
Berbeda dengan versi yang lain, perbedaan versi di antara teks Dewa Ruci terutama mengenai perbedaan jumlah bait-baitnya. Yang pertama ada Dang Gula. Urekudara adalah murid dari seorang guru bernama Dandayang Durna. Ia diperintahkan oleh gurunya untuk mencari air jernih yang dapat menyucikan badannya. Urekudara menyampaikan keinginannya untuk mencari air, dan semuanya melarang Urekudara untuk mencari air tersebut karena itu dianggap dapat membahayakan. Lu keluar ya, Lu? Kayaknya keluar ini, Pak. Dilanjut sama temennya. Saya lanjut, Pak ya. Urekudara mulai melakukan perjalanan untuk mencari air penghidupan. Ia sangat gembira meskipun menemukan berbagai rintangan. Ia dibuat kuat dengan segala rintangan dalam perjalanan menuju tempat tujuannya tersebut. Sesampainya di Gunung Candramuka, ia segera mengobrak-abrik isi gua pada gunung tersebut. Raksasa penghuni gua merasa terganggu dengan kehadirannya, dan kedua raksasa tersebut, Rukmuka dan juga Rumakala, marah. Kedua raksasa tersebut menyerang dan menyambar Urekudara. Namun ia telah kuat, ia telah kokoh sehingga ia bisa mengalahkan kedua raksasa tersebut. Kini diketahui bahwa raksasa itu adalah jelmaan dari dua dewa, yakni Dewa Indra dan Dewa Bayu. Kedua dewa itu memberitahu Urekudara bahwa air suci yang ia cari memang betul adanya, namun bukan di gua tersebut. Mereka menyuruh Urekudara untuk kembali ke Ngastina. Semua penghuni Astina terkejut dengan kehadiran Urekudara, dan ia menceritakan apa yang telah terjadi padanya di Gunung Candramuka. Durna memberitahu Urekudara bahwa memang dirinya sedang diuji kesungguhannya oleh sang guru dalam mencari air suci tersebut. Akhirnya sang guru memberikan petunjuk bahwa air suci tersebut berada di tengah samudra. Para penghuni Astina telah memberi peringatan dari perjalanan tersebut. Tapi atas kesungguhannya, Urekudara menjawab, jangankan di dasar samudra luas, meskipun di atas surga, dasarnya 7 bumi, tidak akan takut mati, menjalankan petunjuk Sang Maharsi. Urekudara bersikukuh dan yakin dengan menyerahkan semuanya kepada dewa. Ia pamit dari Astina dan hendak pulang terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada kakak dan keluarganya bahwa ia akan pergi mencari air suci di tengah samudera. Urekudara dalam perjalanan menuju Amarta, keluarganya yang sedang membincangkan dirinya terkejut dan sangat gembira. Mereka bermaksud mengadakan pesta untuk menyambut kehadirannya tersebut. Urekudara menolak untuk diadakannya pesta, karena kehadirannya hanya untuk pamit melanjutkan perjalanannya mencari air suci. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Minhatul Maulah. Padola, dipersilakan, Lah. Baik, selanjutnya Sinom. Selanjutnya Sinom Dang Hyang. Dang Hyang Durna merupakan guru Sena yang memberi petunjuk untuk mencari air kehidupan atau air suci. Apabila Sena telah menemukannya, maka dirinya telah sampai kesempurnaan. Air kehidupan itu berada di dasar samudra. Tanpa berpikir panjang, Sena pun berangkat, tak peduli orang-orang yang berada di sekitarnya yang melarangnya untuk mencari air kehidupan. Orang-orang yang melarang Sang Urekudara itu mengetahui bahwa Durna telah menipunya. Tidak ada air kehidupan di dasar samudra. Akan tetapi, Sena pun bersikukuh untuk tetap berangkat melewati hutan dan pegunungan demi sampai di tempat tujuan.
Ketika sampai di tepi laut, ia memandangi ombak-ombak yang sedang menabraki batu karang, seakan bahwa Durna telah berbohong padanya. Ia merasa gelisah dengan hatinya, akan tetapi kegelisahan itu sirna dengan kata-kata dari Sang Maharesi bahwa lebih baik mati daripada pulang malu. Masuklah ia di tepi samudera melihat keindahan alam di dasarnya, sehingga membuatnya tidak habis dalam kekaguman. Selanjutnya Durma. Diceritakan bahwa terdapat naga besar, ganas, pemakan segala. Ia terlihat sangat marah sehingga melilit tubuh Arya Wrekudara hingga yang terlihat hanya bagian leher saja. Arya Sena merasa letih, akan tetapi ia teringat pada yang mengganggu untuk segera menusuknya dengan kuku hingga darahnya memancar keluar membuat air samudera menjadi warna merah. Naga besar itu pun mati oleh Sena. Sementara itu, Pandawa merasa sangat prihatin dan meminta pertolongan kepada Sang Prabu Harimurti atau Raja Kresna. Raja Kresna pun berkata, jangan bersedih karena saudaramu Sena tidak meninggal dunia. Dia mendapatkan anugerah dari Dewata yang datang dengan suci dan mendapatkan kasih sayang oleh Sang Sukma Kawekas. Bahkan ia dapat berganti badan menjadi dewa dengan pandangan yang jernih. Kembali diceritakan Sang Wrekudara bertemu dengan dewa kecil yang bernama Dewa Ruci, yang seperti anak bermain di samudera tanpa kawan. Dewa Ruci bertanya banyak kepada Wrekudara mengenai mengapa ia dapat berada di sini, apa tujuannya, dan sebagainya. Dewa Ruci mengetahui bahwa Dang Hyang Durnalah yang menyuruhnya untuk mencari air suci yang jernih. Sena melakukannya karena ini merupakan perintah dari gurunya. Kemudian Wrekudara meminta nasihat kepada Dewa Ruci. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lulu. Selanjutnya, Wrekudara bertanya apa namanya, bagaimana yang sebenarnya. Bentuk yang sesungguhnya ada seperti permata memancar, ada seperti samar-samar mengagumkan, ada yang seperti... Halo? Suaranya enggak? Iya lanjut lu, ada. Wrekudara bertanya apa namanya, bagaimana yang sebenarnya. Bentuk yang sesungguhnya ada seperti permata memancar, ada seperti samar-samar mengagumkan, ada yang seperti berlian bersinar. Dewa Ruci yang menguasai dunia pun berkata, itulah sejatinya bentuk, segala warna dan artinya, yaitu ada pada dirimu dan isi bumi yang ada dalam badanmu. Dan di dunia tidak ada perbedaan antara yang kecil dan juga besar. Semua memiliki timur, utara, barat, dan selatan. Di dunia kecil dan besar keduanya memiliki warna dan isi yang sama. Apabila hilang warna dari dunia itu, maka hilang pula bentuk yang ada di dunia. Seperti lebah gumama ini, yang terlihat puputran olehmu. Maka Wrekudara melihat lebah itu, lebah yang seperti puputran gading, cahayanya memancar berkilauan dan bersinar-sinar seperti pelangi. Lalu ia bertanya, kemudian Dewa Ruci menjawab, itu bukan yang kamu tuju, yang melampaui atas semua tidak dapat kamu lihat tanpa bentuk dan warna, tak berbadan dan tak dapat dilihat, juga tidak ada tempat tinggal yang mana tidak dapat digapai. Adapun yang kamu lihat itu merupakan puputran mutiara yang hanya berkilauan, menyala berkobar. Itulah mana namanya, tempatnya ada di badan, tidak ikut makan dan juga tidur, dan tidak ikut sengsara. Jika itu terpisah dari tempatnya, maka ragamu itulah yang berkuasa. Kemudian sirna itu yang ditemui hidupnya Sukma yang sebenarnya. Pramana memberi tanda sungguh menjadi tunggal itu diabadikan. Sang Wrekudara berkata, bagaimana bentuk yang sebenarnya? Dewa Ruci berkata, itu tidak dapat jika kamu tuju. Dengan keadaan semata-mata, gampang dan sulit perangkatnya. Kemudian Wrekudara berkata, hamba mohon untuk mempelajari lagi. Sungguh harus tahu segalanya dan hamba menyerahkan hidup. Lalu Dewa Ruci berkata,
itu tidak boleh. Jika tidak, dengan kematian Dewa Ruci semakin kasihan terhadap keinginan yang sedang kesusahan. Dia berkata, jangan kamu terhanyut oleh pikiran, waspadalah terhadap pikiranmu itu. Apabila sudah kamu pahami, maka jangan sombong. Jika kamu berkata, maka harus terarah, karena itu adalah rahasia. Lahirnya sukma ada pada dirimu, batinnya sukma yang ada padamu, begitulah perbuatannya. Seperti pohon dibakar, adanya asap dari api, seperti air dengan ombak, seperti minyak ke dalam susu. Ibaratnya badanmu seperti wayang dari dalang yang menjadi panggung dunia. Sebagai badannya bergerak jika digerakkan. Ajaran itu yang menjadi biji seperti kacang disebarkan di batu yang diajarkan menjadi papan. Jika batunya tanpa tanah, jalan kepanasan tidak tumbuh. Jika kamu bijaksana, Baiklah, selanjutnya, jika sudah paham pekerjaan ini, sembunyikan dan tutuplah. Setelah mendengarkan ini, hati Wrekodara terang menerima atas kedatangan anugerah ini. Sudah selesai ajaran Dewa Ruci. Wrekodara sudah tidak khawatir di dalam hati, selayaknya bunga yang harumnya tercium kemana-mana. Tumbuh warna dan aromanya. Terdapat pancaratna dari dalam perutnya. Hati Wrekodara lulus dari baunya kasturi. Kemudian Dewa Ruci sudah menghilang. Maka tidak ada kotoran di dalam hati, sudah menjadi penerimaan seperti memakai kain sutra yang bagus, disebabkan oleh yang serba halus, diresapi oleh emas yang diemasi, mutiara yang indah dan permata. Dewa Ruci pengingatnya, merah, kuning, dan hitam itu penghalang laku yang menghadang, yang putih di tengah menjadi sebagai perengkuh, kelimanya itu yang diganjar, sudah dibawa seketika, jangan lupa hati hambanya. Karena apabila telah ditutup, maka hilang rasa curiga sebab banyak yang mendengar dalam pikirannya. Ada yang mati menjadi burung, hanya ingin mencari tempat hinggap saja. Kayu yang baik warnanya, angsana nagasari, Tanjung dan ada beringin yang ada di tengah pasar. Burung engkuk mengangguk-angguk di atas seluruh pasar seperti hanya mencari kemuliaan yang kecil. Tidak boleh menyombongkan diri terhadap ajaran dan nasihat. Hayatilah dengan sungguh-sungguh, bersihkanlah dirimu. Ketahuilah segala rahasia, tingkah, dan nasihat merupakan benih. Wrekodara setelah mendengar perkataan sang guru, hatinya terang benderang, menerima dengan senang hati, dalam hati mendapatkan anugerah wahyu sesungguhnya. Dewa Ruci selesai menyampaikan ajarannya. Wrekodara sudah tidak bingung lagi akan semua sudah dipahami, merasuk ke dalam diri. Kembali ke alam kemanusiaan, sang Dewa Ruci sudah sirna, dilihat sudah tidak tampak. Anak yang menitis menjadi raja yang kaya harta benda dan memiliki banyak istri cantik, serta mempunyai banyak putra-putri yang akan menguasai. Semua akan mendapat kelebihannya dalam proses penitisan, tetapi tidak bagi sang Wrekodara. Yang ada hanya pada diri sendiri. Semua tidak tepat benar demikian pengakuannya. Tidak tahu jika sedang marah. Ia menitis pada hewan-hewan, itu salah dalam perkiraan, mati menitis jatuhnya. Tidak kuat menuju matinya, menjadi bingung dalam mencapai akhir. Jika salah menjadi petaka dunia. Lebih baik jangan menjadi manusia, hewan pun lebih mudah dalam bertingkah. Jika bertapa tanpa ilmu tentu tidak akan berhasil. Apabila ilmu tidak dijalankan maka tidak ada hasilnya karena tidak ada penerapannya. Muridnya pandai dengan sendirinya, ajaran yang diambil dirasakan mulia. Kemudian disampaikan kepada gurunya, heran mendengar hal itu tentu dianggap suatu kebenaran karena itu wahyu anugerah. Selesai, Pak. Oke, terima kasih kelompok 2. Cerita tentang Dewa Ruci ini itu pada dasarnya adalah cerita tasawuf, ya, cerita yang diubah dalam bentuk pewayangan. Ya. Dewa Ruci itu kan salah satu tokohnya adalah
Werkudara. Werkudara itu kalau nggak salah Yudhistira atau Bima ya. Jadi sebetulnya dalam tradisi Hindu ya tidak ada gitu cerita tentang Dewa Ruci. Tapi dalam tradisi Islam ya, wayang Islam, ketika Islam sudah masuk, cerita Dewa ini ya, merupakan cerita rekaan, ya, cerita yang dibangun untuk tujuan tertentu gitu. Dan di sana di Dewa Ruci itu kan dia menghadapi raksasa, itu digambarkan bagaimana manusia itu menghadapi hawa nafsunya gitu yang besar gitu ya. Kemudian Dewa Ruci ini masuk ke kawah Candra di Muka gitu ya. Candra di Muka itu semacam kawah gunung berapi gitu ya. Di sana dia ya melebur semua ego, semua penyakit hati gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan bunga apa ya kemarin tadi itu, satu bunga yang sangat indah sebagai perumpamaan. Kemudian dia juga bertarung dengan egonya yang berwarna hitam gitu ya, hingga dia bayangannya sendiri gitu. Nah, cerita ini sangat populer ya di Jawa, terutama kalau teman-teman yang ngerti bahasa Jawa tentu saja bisa nonton wayangnya di YouTube ya, itu ada dilakonkan oleh dalang Ki Manteb Sudarsono yang nggak salah. Ki Manteb Sudarsono itu yang teman-teman pernah tahu iklan Oskadon nggak? Tahu ya? Tahu Pak iklannya. Ya itu dalang wayangnya beliau gitu ya. Beliau adalah dalang senior juga. Nah, itu melakonkan cerita tentang Dewa Ruci ini tentu saja berdasarkan manuskrip juga. Itu sangat bagus sekali dan sangat dalam filosofinya gitu ya. Bagaimana perjalanan seorang menempuh perjalanan ma'rifat ya menuju Tuhannya gitu. Yang pada dasarnya adalah man arafa rabbahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi siapa yang tahu dirinya maka akan tahu Tuhannya gitu. Nah, jadi kisah Dewa Ruci ini sangat menarik. Oke, selanjutnya siapa kelompok 3? Mungkin ini terakhir ya kelompok 3. Iya Bapak, bentar. Iya Nadra, silakan. Nadra hadir nggak ya? Nadra? Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 membahas tentang babat Kanjeng Ratu Beruh. Di sini ada 4 kelompok 3 dengan 4 orang. Karimanisa Soliha, Nadra, saya Nezanet Indonesia, dan Novi Mufrihatul Zahra. Pembahasan pada pembahasan para Ratu Beruh ini ada 3. Yang pertama bentuk dan isi teksnya, kedua kedudukan dan isi teks, lalu ada suntingan atau edisi teks. Pada pembahasan pertama bentuk dan isi teks, yang pertama bentuk teks, BKRB diubah dalam bentuk puisi Jawa tradisional, yaitu tembang macapat. Secara etimologis, tembang macapat terdiri atas 2 kata, yaitu tembang dan macapat. Kata tembang merupakan bahasa Jawa baru ragam mutok.
sedangkan ragam karmanya adalah sekar. Di lain pihak, kata sekar juga berarti bunga, yang memiliki sifat indah dan harum baunya semerbak. Demikian juga sekar yang berarti tembang juga mempunyai sifat indah dan mengagumkan. Macapat artinya tangga desa kanggu bengi, yang artinya tetangga desa yang mengitari. Artinya bahwa tembang Macapat adalah tembang yang telah tersebar luas dan dikenal di kalangan masyarakat dari berbagai penjuru. Bahkan setiap anggota masyarakat dapat melakukannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tembang Macapat adalah nama dari salah satu jenis tembang tradisional Jawa. Nah, lanjut di sini ada konvensi tembang Macapat, yaitu tembang Macapat memiliki aturan-aturan konvensi metrum yang terdiri atas guru gatra, guru lagu, dan guru wilangan. Guru gatra adalah jumlah baris dalam setiap bait. Guru lagu adalah jatuhnya suara vokal akhir pada setiap baris. Adapun guru wilangan adalah jumlah suku kata dalam setiap baris. Yang kedua, watak tembang Macapat. Tembang Macapat memiliki watak atau sifat yang erat kaitannya dengan misi, metrum, dan lagu. Adapun watak tembang Macapat diantaranya asamaranda, yaitu sedih, rindu, mesra, durma, yaitu bersemangat, keras, galak, dan danggula, manis, luwes, memukau, lanjut gambuh, yaitu wajar, jelas, tanpa ragu-ragu, kinanti, terpadu, gembira, mesra, dan lain sebagainya. Pemilihan pupu tembang Macapat dalam BKRB menunjukkan adanya keserasian antara watak tembang dan kandungan isinya. Apabila teks itu didendangkan, lagunya juga harus sesuai dengan suasana yang terdapat dalam isinya. Lanjut yang ketiga, yaitu sasmita tembang. Tembang Macapat dilihat dari bentuknya memiliki unsur-unsur sasmita tembang, yakni isyarat tembang dan sandi asma atau isyarat tembang, yaitu penamaan pupuh tembang yang dicantumkan dari teks dengan cara mencantumkan sasmita atau isyarat berupa kata atau kelompok kata yang mempunyai kesamaan arti atau mempunyai kesamaan bunyi dengan tembang yang diisyarati. Yang keempat, ada sandi asma. Sandi asma yaitu pencantuman nama pengarang secara tersamar. Nama pengarang BKRB disamarkan pada permulaan bait yang unsur-unsurnya tercantum pada awal gatra, yaitu pada pupuh pertama. Lalu yang kelima, ada ragam bahasa. BKRB disusun dalam bahasa Jawa ragam, ngoko, dan krama. Bahasa Jawa baru ini dalam banyak hal dapat dipahami artinya oleh penutur Jawa pada umumnya. Kata-kata yang dipilih tidak terlalu sulit untuk dipahami artinya. Hal ini disebabkan harapan pengarang agar karyanya dapat mudah dipahami maknanya oleh masyarakat pada zamannya. BKRB yang disusun dalam bentuk tembang Macapat banyak disisipi kata-kata archais atau puitis yang biasa disebut kata kawi, yakni kata indah yang digunakan dalam karya sastra klasik. Sehingga penutur Jawa saat ini terkadang mengalami kesulitan untuk mengartikan kata-kata kawi tersebut. Beberapa kata sukar tersebut masih dapat ditemukan artinya di dalam kamus bahasa Jawa Indonesia. Contohnya, kata sedih, kingkin, rudah, bucita, wirangrong, dan wirage. Di dalam kamus Bausastra Jawa Indonesia, semuanya berarti sedih atau susah. Oleh karena itu, peneliti perlu menerangkan pemakaian kata-kata tersebut sesuai dengan maknanya yang lebih spesifik. Lanjut, pembahasan selanjutnya ini ringkasan isi ceritanya. Nah, di sini BKRB berisi kisah kehidupan Ratu Beruk dari lahir sampai menjadi permaisuri Paku Buana III, yakni pada tahun 1749 sampai 1788 yang bergelar Kangjeng Ratu Kancana. Berisi menceritakan Rara Beruk lahir di desa Palar, wilayah Klaten, Surakarta. Orang tuanya yaitu Ki Jagasura dan atau Jagaswara adalah penduduk desa yang miskin dengan kehidupan memprihatinkan. Meskipun demikian, Jagasura dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia. Nama aslinya ialah Rara Mulasih dan diberi nama panggilan Rara Beruk. Nama panggilan itu diberikan untuk mengenang kelahiran bayi yang mendatangkan rezeki buruk-burukan, yakni bertumpuk-tumpuk. Semenjak kelahiran Rara Beruk, kehidupan Ki Jagasura semakin membaik dan berkecukupan. Sejak bayi, Rara Beruk diangkat menjadi anak oleh bibinya, Nyi Sudiradirja, istri seorang abdi, pekatik, dan pelayan permaisuri Paku Buana III.
Untuk itu, setelah umur Rara Beruk 8 tahun, diserahkan perawatannya pada bibinya atau orang tua angkatnya di Gajahan, Surakarta. Atas bimbingan bibinya, Rara Beruk dapat cepat menguasai tata cara hidup sebagaimana seorang putri bangsawan. Kemudian ia diabadikan di Keputren sebagai pelayan permaisuri Pakubuwana III, yaitu Kangjeng Ratu Kencana Wungu. Dan akhirnya Rara Beruk dinikahi oleh sang raja dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang akan menggantikan kedudukan ayahandanya yang bergelar Pakubuwana Senapati Ngalaga Ngabedur Rahman Sayyidi Panata Agama Rasul yang keempat. Berikut inti cerita dari BKRB ini. Inti BKRB ialah kisah kehidupan atau biografi tokoh Rara Beruk dari lahir sampai menjadi permaisuri Pakubuwana III. Inti tersebut sudah terkandung dalam judul naskah, yaitu Babat Kanjeng Ratu Beruk. Secara etimologis, judul tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Babat artinya sastra, cerita sejarah, kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura. Yang kedua riwayat sejarah, yaitu Tambo. Kanjeng artinya pangkat atau gelar yang diberikan Sultan Yogyakarta atau Sunan Surakarta kepada orang yang kedudukannya sepangkat bupati. Ratu dapat berarti raja atau wanita, raja wanita atau permaisuri raja. Kata Beruk dalam konteks ini bukan berarti kera besar yang berekor pendek dan kecil, ataupun takaran beras atau gayung atau mangkok untuk tempat jamu yang terbuat dari batok kelapa. Barang buruk-burukan adalah pakaian dan perlengkapan bayi serta makanan untuk keselamatan bayi. Penamaan Beruk itu untuk mengenang kelahiran bayi yang mendatangkan rezeki buruk-burukan, yakni bertumpuk-tumpuk. Dari segi etimologisnya, judul tersebut mengandung arti riwayat atau sejarah atau kisah kehidupan permaisuri raja yang bergelar Kanjeng Ratu Beruk. Biografi Ratu Beruk tersebut dikisahkan dengan genealogi yang disilsilahkan menurut garis keturunan Kerajaan Demak. Genealogi umbruk-umbrukan yang dimaksud atau itu dimaksudkan untuk mengagungkan dan mengukuhkan Ratu Beruk sebagai permaisuri raja dan penerus dinasti Kerajaan Surakarta. Ratu Beruk mempunyai garis keturunan dari Raja Demak Sultan Syekh Alam Akbar II. Berikut ini diberikan skema genealogi. Berdasarkan uraian tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa inti cerita BKRB adalah kisah hidup, riwayat hidup, atau biografi Ratu Beruk dari lahir sampai menjadi permaisuri Pakubuwana III. Ratu Beruk dapat disebut sebagai tokoh historis legendaris. Dikatakan tokoh historis karena Ratu Beruk merupakan seorang tokoh yang benar-benar ada dan pernah hidup pada pertengahan abad ke-18. Disebut legendaris karena cerita tentang tokoh tersebut disertai unsur-unsur supernatural berupa keluar biasaan yang dimilikinya. Di samping itu, genealogi Ratu Beruk dihubungkan dengan tokoh besar yang dikisahkan berasal dari keturunan Raja Demak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karima. Novi, Kak. Aku, Kak. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi. Kedudukan BKRB dalam khazanah sastra dilihat dari yang pertama ruang. Seperti pada bab 1, sebab 1.1, Babat merupakan salah satu jenis sastra sejarah di Nusantara. Menurut Behenred, Babat dapat dikelompokkan ke dalam kategori karya sastra sejarah. Sependapat dengan pengelompokan ini, Florida dalam katalognya yang berjudul Javanese Literatur in Sukarta Manuskrip juga mengelompokkan jenis babat dalam kategori sejarah. Selanjutnya dalam bentuk waktu, dalam perspektif waktu dapat dijelaskan bahwa timbulnya karya sastra babat diperkirakan mulai berkembang pada akhir abad ke-17 Masehi. Pada zaman Kartasura, tradisi penulisan babat itu masih berjalan sampai pertengahan abad ke-20 ini. Babat yang termasuk dalam kelompok ini misalnya babat Natawis Yogyakarta atau NA 339 yang ditulis tahun 1823 atau 1009 Masehi. Babat Matawis
Ngayogyakarta atau NA 46 yang ditulis tahun 1875 atau 1945 Masehi. Babat Mangkunagara 4 ditulis dari tahun 1916 sampai 1944 Masehi. Babat BKRB ditulis tahun 1936. Selanjutnya fungsi. Fungsi dapat dibedakan atas dua macam, yaitu fungsi naskah atau sebagai benda dan fungsi ceritanya dalam keseluruhan cerita. Dari pembahasan tentang bentuk dan isi BKRB diperoleh dua fungsi. Yang pertama, legitimasi dan fungsi pendidikan. Yang pertama, fungsi legitimasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Ratu Beruk sebagai tokoh sentral dalam BKRB dikisahkan sebagai putri yang luar biasa. Keluar biasaan itu diceritakan sejak Ratu Beruk dalam kandungan, kelahiran, menginjak remaja, sampai menjadi permaisuri Pakubuana III. Tokoh Ratu Beruk juga diceritakan mempunyai asal-usul menurut garis keturunan Sultan Demak. Pengagungan Ratu Beruk tersebut berfungsi sebagai legitimasi atau pengesahan Ratu Beruk sebagai permaisuri raja sekaligus sebagai penerus dinasti kerajaan Surakarta. Dengan adanya pengagungan tersebut menjadikan Ratu Beruk cukup sah dan kokoh kedudukannya. Yang kedua, ajaran moral. Cerita BKRB yang mengisahkan riwayat hidup Ratu Beruk banyak mengandung ajaran atau piwulang. Ajaran tersebut secara umum sampai sekarang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Berikut ini uraian isi ajaran yang terkandung dalam BKRB. Yang pertama, sikap sabar dan berserah diri kepada Tuhan. Diungkapkan dalam kutipan Pupuh 1, bait 4-13 pada cerita BKRB, yang dapat diambil kesimpulan bahwa dalam keadaan apapun kita harus tetap bersabar, menerima keadaan dengan ikhlas, berserah diri, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Di samping itu juga harus memiliki rasa percaya, rukun, kompak, dan saling mengingatkan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. Yang kedua, betapa berata dan berdoa. Tokoh yang pantas diteladani dalam hal ini adalah Ki Ajeng Tarub. Tindakan yang pantas diteladani dari tokoh tersebut yaitu kekuatan tapak beratanya yang besar dan banyak berdoa. Hal ini dilakukan dengan permohonan agar anak keturunannya sampai turun-menurun mendapat anugerah Tuhan, berpangkat tinggi, kaya, dan mempunyai kekuasaan dan kewibawaan yang besar. Yang ketiga, setia kepada suami dan bersedia di madu. Diungkapkan dalam kutipan Pupuh 8, bait 14-18 pada cerita BKRB yang dapat diambil kesimpulan bahwa sikap hidup wanita yang dicontohkan merupakan suatu aturan yang bersifat mengikat terhadap wanita. Kedudukan wanita selalu dibuat oleh kaum lelaki, berada di bawah kekuasaan lelaki. Peraturan selalu dibuat untuk membatasi gerak wanita, dan kaum wanita tidak bisa menolak peraturan-peraturan tersebut. Yang terakhir, sifat yang mendorong wanita mencapai keberhasilan. Diungkapkan dalam kutipan Pupuh 3, bait 12-13 pada cerita BKRB, ajaran dalam hal ini terdapat BKRB yang diajarkan B. Sudiradirja pada Rara Beruk. Ajaran itu adalah wanita harus gemi, setiti, ngati-ngati, dan surti. Gemi maksudnya hemat dalam hal keuangan, tidak suka boros. Setiti yaitu selalu memperhatikan, mengingat, dan menjalankan apa yang diajarkan. Ngati-ngati maksudnya hati-hati dalam melakukan pekerjaan, dan surti adalah cepat tanggap dalam menangkap isyarat dan arif.
Udah Kak Zenit. Ya, silakan dilanjut, Karima. Suntingan edisi teks. Nah, pertama deskripsi naskah. Ada naskah A, yaitu judulnya Babadipun Kanjeng Ratu Kancana Karan Asma Kanjeng Ratu Beruk Prameswari dalam sampean dalam ingkang sinuhun kaping 3. Nomor naskah 118 KA atau KS 66 sampai 1,3 atau 4. Terus R ini apa ya Pak? Raik ya Pak? Enggak, R106. itu nomor biasanya. Oh, Jadi kayak 118 KA garis miring KS sama dengan 66 SMP 1.3 garing 4 gitu. Jadi kayak nomor surat aja gitu. Bukan istilah tertentu gitu. oke deh Pak. Hmm. R163 garing 36. Tempat penyimpanan perpustakaan Sasono Pustaka Karaton Kasunanan Surakarta. Asal naskah Surakarta, keadaan naskah masih utuh atau lengkap, dijilid rapi, kertas sudah rapuh karena goresan tulisan yang terlalu keras akibat penjilitan yang kurang baik. Ukuran naskah 17 x 21,5 cm, ukuran teks 14 x 15,5 cm, 20 baris, 38 halaman. Aksara, yaitu tulisan Jawa, bentuk agak bulat, tegak, dan cenderung sedikit miring ke kanan. Ukuran kecil dengan jarak tulisan rapat, tetapi jelas dibaca. Teks ditulis bolak-balik dengan tekanan tinta yang keras, sehingga beberapa halaman agak sulit dibaca karena aksaranya bertumpuk dengan bayangan di sebaliknya. Bahan naskah terbuat dari kertas merah bergaris dengan cover kertas tebal. Bentuk teks, puisi, atau tembang macapat. Terdiri atas 11 pupuh 305 bait, yaitu yang pertama Dendang Gula 20 bait, yang kedua Megatruh 41 bait, yang ketiga Sinom 15 bait, yang keempat Asmaran 26 bait, kelima Sinom 15 bait, yang keenam Mijil 30 bait, yang ketujuh Pucung 29 bait, yang kedelapan Pangkur 27 bait, yang kesembilan Mas Kumambang 37 bait, yang ke-10 Dandang Gula 23 bait, dan yang 11 Gambuh 31 bait. Bahasa naskah yaitu bahasa Jawa Baru dan banyak disisipi kata-kata kawi. Umur naskah, teks selesai disusun pada hari Sabtu 20 Madilawal Alif 1817 Jawi atau 18 Agustus 1936 Masehi. Pengarang atau penyalin yaitu Raden Mantri Guru Sastra Sumarta, Kepala Sekolah SD Mungup, Boyolali atau tidak diketahui. Asal-usul naskah tidak diketahui. Catatan lain, pada halaman pertama sebelum masuki teks terdapat keterangan yang menyebutkan naskah ini disalin dari surat kabar Dharmakanda nomor 35 tahun 1867J. Dan disebutkan pengarangnya adalah Lare Mungup, orang dari desa Mungup. Ikhtisar isi cerita sejarah Keraton Surakarta kurang lebih tahun 1750 sampai 1770 Masehi. Biografi Kanjeng Ratu Kancana atau Kanjeng Ratu Beruk. Permaisuri Pakubuwana III dan ibu dari Pakubuwana IV yang silsilahnya diurutkan dari Sultan Demak. Lalu ada naskah A1. Judulnya itu Babat Kanjeng Ratu Beruk. Nomor bundel DK 120 tempat penyimpanan Perpustakaan Sasono Pustaka Keraton Surakarta. Asal naskah Surakarta, keadaan naskah sangat rapuh, lembaran yang dibuka nyaris sobek.
Ukuran naskah 25 kali 11 cm. 4 kolom tiap terbitan. Aksara Jawa cetak, bahan naskah, kertas polos, bentuk teks, puisi atau tembang Macapat terdiri atas 11 buku. 306 bait, yaitu 1 dandang gula 20 bait, 2 megatur 1 bait, 3 sinom 30 bait, 4 asmaradana 26 bait, 5 sinom 26 bait, 6 mijil 30 bait, 7 pucung 29 bait, 8 pangkur 27 bait, 9 mas kumambang 38 bait, 10 dandang gula 23 bait, dan 11 gambuh 32 bait. Bahasa naskah yaitu bahasa Jawa Baru dan banyak disisipi kata-kata kawi. Umur naskah, teks selesai disusun pada hari Sabtu 20 Madilawa alif 1817 JW atau 8 Agustus 1936 Masehi. Pengarang atau penyalin Raden Mantri Guru Sastra Sumarta atau tidak diketahui. Asal-usul naskah BKRB diterbitkan secara bersambung, yaitu 29 kali penerbitan, tetapi ditulis 30 kali penerbitan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada kesalahan penomoran, yaitu setelah nomor 18 langsung nomor 20. Penerbitan dari nomor 35 sampai 67. Pada hari Senin lagi 4 besar 1967 sampai Sabtu Wage 8 Sura 1868J. Ikhtisar teks atau cerita. Sejarah Keraton Surakarta tahun 1750 sampai 1770 Masehi. Biografi Kangjeng Ratu Kencana atau Kangjeng Ratu Beruk. Permaisuri Pakubuwana III dan ibu dari Pakubuwana IV yang silsilahnya diurutkan dari susunan Demak. Dari Sultan Demak. Perbandingan. Pertama ada perbandingan judul naskah. Tadi kalau naskah A itu adalah berjudul Babadipun Kangjeng Ratu Kancana, Karan Asma Kangjeng Ratu Beruk Prameswari dalam sampean dalam Inkang Sinuhun Kaping 3. Sedangkan naskah A1 itu berjudul Babat Kanjeng Ratu Beruk. Yang kedua, perbandingan tahun penulisan. Kedua naskah mencantumkan kolofan yang memuat dan menjelaskan mengenai penyusun dan keterangan waktu penulisan atau penyusunan naskah tanpa memuat dan menjelaskan waktu penulisan. Keterangan waktu penyalinan naskah-naskah BKRB tidak disebutkan secara langsung dalam semua naskah. Yang ketiga, perbandingan jumlah pupuh dan urutan bait. Naskah A dan naskah A1 memiliki kesamaan jumlah dan urutan pupuh, yaitu berjumlah 11 pupuh. Tadi ya, yang satu itu dandang gula, kedua megatruh, ketiga sinom, keempat asmaradana, kelima sinom, 6 mijil, 7 pucung, 8 pangkur, 9 mas kumambang, 10 dandang gula, dan 11 gambuh. Lalu ada sedikit perbedaan jumlah dan urutannya. Ini berikut tabelnya. Lanjut. Tabelnya. Nah, itu pada tabel pertama itu perbandingan jumlah pupuh dan bait. Nah, itu yang perbedaannya itu yang pertama di nomor 1 dandang gula. Lalu di nomor dandang gula yang urutan pupuh ke-10 serta gambuh pada urutan ke-11. Nah, lalu ada di tabel yang kedua perbandingan urutan bait pupuh 10. Itu kalau misalnya min itu berarti tidak ada. Nah, kalau plus itu berarti ada. Nah, di perbandingan urutan bait pupuh ke-10 itu di tabel yang kedua itu A1 itu yang tidak ada itu ada 7. Gitu. Sedangkan naskah A itu semuanya ada sampai kedua 3 itu di tabelnya ditulis SD itu sampai dengan ya, soalnya kalau ditulis semua kebanyakan. Terus yang ketiga itu perbandingan urutan bait pupuh 11. Itu pada tabel ketiga.
Nah, bait ke-1 sampai dengan ke-25 itu pada urutan A1 itu sama semua. Maksudnya ada semua. Tapi kalau misalnya salah. Kalau misalnya pada bait ke-1 sampai ke-32 itu yang A1, pada naskah A1 itu ada semua. Nah, kalau pada naskah A itu yang tidak ada itu pada bait ke-26 itu tidak ada. Nah, perbedaan ini tuh bisa mempengaruhi isi dari ceritanya gitu. Nah, lanjut ke perbandingan bacaan. Yang keempat ya. Nah, perbandingan bacaan ini ditempuh untuk memperkuat hasil perbandingan angka tahun penulisan, perbandingan jumlah dan urutan pupuh dan bait. Perbandingan ini dilakukan dalam rangka mengelompokkan naskah dan perunutan pertalian naskah. Perbandingan bacaan ini terdapat pada bagian-bagian naskah yang memiliki perbedaan bacaan. Naskah-naskah BKRB tidak memiliki perbedaan bacaan yang signifikan. Penyalin naskah menyalin secara vertikal dari naskah yang merupakan induknya, sehingga tidak ditemukan adanya kontaminasi. Perbedaan bacaan yang ditemukan merupakan perbedaan karena kelupaan tulis yang tidak disengaja atau disengaja karena tidak mempengaruhi makna. Penentuan naskah yang disunting. Itu berdasarkan perbandingan judul naskah, diketahui bahwa naskah cetak A1 memiliki judul yang sesuai dengan judul asli dari pengarang. Berdasarkan perbandingan tahun penulisan, diketahui bahwa naskah cetak A1 sudah lebih tua dibandingkan dengan naskah A, yaitu ditulis sebelum naskah itu diterbitkan atau akhir tahun 1936 sampai awal 1937 Masehi. Berdasarkan perbandingan jumlah pupuh serta jumlah urutan bait, dapat diketahui bahwa naskah A lebih lengkap dari naskah cetak AI. Dari bacaan teks dan urutan metrum dan ejaan, naskah cetak A1 memiliki bacaan yang lebih baik dari naskah A, sehingga naskah yang dijadikan dasar suntingan adalah naskah A, sedangkan naskah cetak A1 digunakan untuk pembetulan kesalahan atau kekurangan kelengkapan naskah A. Ya, lalu tujuan penyuntingan teks BKRB berusaha membebaskan teks dari segala kesalahan agar teks tersebut itu dapat dipahami sejelas-jelasnya. Perbaikan tersebut didasarkan pada ejaan, makna yang lebih jelas, bentuk, serta aturan-aturan mentrum yang lebih sesuai. Naskah dasar penyuntingan merupakan naskah yang lengkap, jelas, dan sempurna. Naskah yang dijadikan dasar suntingan adalah naskah A, sedangkan naskah A1 untuk pembetulan kesalahan. Bacaan yang diganti, ditambah, atau dikurangi itu dicatat dalam aparat kritik untuk mempermudah perunutan kembali apabila terjadi kesalahan dan agar data dari bacaan yang benar tersebut tidak hilang. Yang kelima, penentuan naskah yang disunting. Untuk mempermudah pemahaman isi teks, suntingan teks BKRB ini dibagi dalam pupuh-pupuh dan bait-bait. Setiap pupuh diberi nomor dengan angka Romawi dan disertai nama pupuh tembangnya, serta jumlah baitnya. Bait-bait teks dalam setiap pupuh ditandai dengan angka Arab sebelum teks. Tiap-tiap bait disusun per baris ke bawah sesuai dengan bentuk puisi. Aparat kritik kumpulan kelainan bacaan disertakan di bawah sebagai catatan kaki. Setiap pupuh diberi nomor mulai dari nomor 1. Selesai, Pak. Oke, terima kasih kelompok 3. Saya kira itu saja ya untuk presentasi siang ini, pagi ini, sorry. Minggu depan tolong yang mau presentasi PPT jangan banyak-banyak, banyak banget. Jadi jangan dikopas semua gitu. Jadi cukup inti-intinya aja. Terutama tadi yang kelompok 3 itu bagian terakhir itu saya kira penting ya. Kalau bagian-bagian awal tuh cuma dibikin alur cerita aja kayak satu slide gitu, terus misalnya Ratu Beruk ngapain,
udah ketemu siapa, digituin aja gitu, bikin kayak alur cerita gitu ya, gitu kayak di PT-nya gitu. Jadi jangan satu dibacain semua satu ini, jadi waktunya habis gitu. Nah, nanti minggu depan silakan PPT-nya yang panjang-panjang tuh direvisi dulu. Nah, terus kalau yang udah digecer sih udah nggak apa-apa, ya biarin, nggak usah dikumpulin ke gecer lagi. Jadi nanti minggu depan kelompok yang akan maju kan masih ada 5 kelompok lagi ya. Nah, saya kira diminimalisir maksimal 10 lah, 10 ya. Mungkin terlalu ya 12 lah, 12 slide udah cukup itu. Jadi 12 slide itu di luar cover sama terima kasih di belakang gitu ya. Nah, saya kira cukup lah, jangan terlalu panjang-panjang di kopas semua jadi kelamaan. Belum lagi kita juga kan kadang ada ya, jadi saya 8 untuk direvisi. Tadi babat Kanjeng Ratu Beruk itu bukan beruk tanda kutip ini ya, kera atau maaf monyet gitu misalnya, bukan, tapi bruk itu, jadi bruk itu kayak semacam nih gitu, kayak melimpah gitu, sesuatu yang dilimpahkan gitu, bruk gitu. Bukan berarti binatang atau apa. Jadi Kanjeng Ratu yang memiliki anugerah yang banyak gitu, kurang lebih gitu. Nah, tadi di beberapa pesan moral misalnya kayak perempuan harus setia kepada suaminya, kemudian harus mengabdi kepada suaminya juga, maksudnya artinya berbakti gitu ya. Kemudian ada juga perempuan itu atau seorang istri hendaklah harus hemat gitu ya. Jadi gitu-gitu pesan-pesan moral. Tadi selain pesan moral ada juga pesan legitimasi ya. Pesan legitimasi itu kayak ya walaupun tidak selalu negatif, tapi saya kira ada juga yang memang berlaku pada keluarga raja ya, atau pada kalangan istana, misalnya kayak tadi ada yang poligami gitu kan, itu terkait dengan konteks Raja Surakarta pada Raja Pakubuwana pada saat itu gitu ya. Jadi kalau dilihat sebagai sebuah legitimasi, kalau kita tahu kan zaman dulu raja itu ya permaisuri oke, dia cuma satu, tapi dia kan selirnya banyak gitu ya. Di beberapa daerah itu kan banyak selirnya. Jadi teks ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu legitimasi raja terhadap perempuan-perempuan di sekitarnya, termasuk permaisuri, kemudian ya anak perempuannya dan seterusnya gitu. Jadi karena memang teks ini dibuat pada abad ke-19 gitu ya, di abad ke-19, saya kira tentu kalau dikontekstualisasikan dengan keadaan saat ini, tentu saja kalau untuk masyarakat awam ya tentu saja tidak relevan ya kalau masalah tentang poligami, karena memang itu juga masih dalam perdebatan panjang gitu ya. Tapi saya kira perempuan juga tentu tidak mau ya, mana ada yang mau poligami, tapi itu kan artinya teks yang berlaku teks yang ada di kerajaan ya, pada masanya, pada zaman dulu. Jadi kita bisa lihat bahwa teks-teks kerajaan itu ya seperti itu, ada upaya-upaya legitimasi kekuasaan raja ya, ada legitimasi kekuatan raja yang dituliskan oleh para pujangganya gitu, ada para juru tulisnya. Nah, saya kira itu ya, jadi kita harus melihat konteksnya dulu, di mana yang bisa kita kontekstualisasikan dengan keadaan saat ini, mana yang bisa direlevansikan dengan keadaan saat ini gitu ya, mana yang memang berlaku pada masanya gitu, pada masa teks itu ditulis gitu ya. Nah, saya kira itu saja yang bisa kita diskusikan. Nanti minggu depan tolong disingkat saja PowerPoint-nya, jangan sampai tadi kan ada yang 26, ada yang 20 berapa gitu ya, dan terlalu panjang gitu. Kita juga kan waktunya nggak banyak, hanya 90 menit.
Jadi kalaupun misalnya setiap kelompok minggu depan itu 10 sampai 15 menit saya kira cukup lah untuk minggu depan. Karena minggu depan kita juga akan bicara tentang UAS ya, UASnya akan nanti seperti apa. Nah, nanti saya sedang menghitung juga nilai-nilai teman-teman semua yang sudah mengerjakan tugas. Tadi ada siapa yang namanya? Sebentar. 5C. Nestia Fitri Nasrul tuh kelompok sama siapa? Nestia? Sama saya, Pak. Siapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Iya, dia Ya. nggak ngumpulin ininya PPT-nya di apa nggak ada orangnya tuh mana? Nggak tahu, Pak, Oh, tapi iya, Pak. udah selesai kok, Pak. Maaf Oh. Pak, saya lupa Ya. kirim. Oke, dikirim ya. Nanti nilainya Iya, Pak. 0. Iya Pak, maaf Pak. Iya, karena ini kan saya saya apa namanya tiap minggu kan ngasih nilai gitu ya. Itu nanti direkap semua. Kalau ada yang nggak ngumpulin satu aja itu anjloknya tuh kerasa gitu nilainya. Tapi ya itu kan pilihan teman-teman semua ya. Serah lah teman-teman sudah dewasa, saya kira udah semester 5 ya pilihan gitu mau ngumpulin atau tidak. Yang penting ngumpulin ya ini konsekuensinya, kalau nggak ngumpulin ya itu konsekuensinya bisa dilihat. Dan saya nilainya silahkan bisa dipantau gitu kan, teman-teman kan tiap minggu dapat nilai gitu ya, itu bisa dijumlahkan sendiri. Kalau sesuai hasilnya ya artinya apa namanya itu merupakan murni kesalahan atau pilihan dari teman-teman, salahnya tapi pilihan dari teman-teman sendiri gitu ya. Karena setiap minggu kan saya ngasih nilai, kalau mau dilihat tuh ini saya dapat nilai berapa sih sebetulnya, ya silahkan tuh bisa dijumlahin gitu ya. Seperti itu. Oke, silakan dikumpulkan ya siapa next ya. Pak, boleh bertanya nggak Pak? Silakan. File PPT yang udah direvisi tadi dikumpulin lagi ke GC atau nggak perlu lagi Pak? Nggak usah sih, udah cukup di ini aja, nanti dipresentasikan aja gitu, nggak usah di re-upload ulang, nggak usah di-upload ulang. Baik, Pak. Mm-mm. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Kan hari ini ada Pak Sofyan ya? Ada, Pak. Pak ada. Ya udah berarti udah habis ya waktu saya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya juga nanti minggu depan mudah-mudahan kita juga sama selalu sehat ya. Jadi kode Kosma mohon dikirimkan laporan perkuliahan hari ini. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Terima kasih Bapak. Ya, sama izin live ya. Baik Pak.